Bolehkah orang Katolik cek hodam, tarot, zodiak, dan baca garis tangan? Dan alasan mengapa kita harus waspada terhadap fenomena cek hodam ini, mari kita bahas bersama. Di berbagai media sosial, banyak berseliweran cek hodam, ramalan kartu tarot, dan ramalan-ramalan lain yang sejenis dengan itu. Banyak yang berkomentar karena penasaran atau sekedar hanya ikut-ikutan saja, namun tidak sedikit yang mempercayai fenomena cek hodam ini. Sebelum membahas lebih jauh, apakah Anda tahu apa itu hodam? Menurut beberapa sumber, hodam adalah setan atau jin atau makhluk gaib yang diyakini dapat menjadi pelindung atau membantu seseorang dalam berbagai urusan, baik itu keamanan, kekayaan, atau kekuatan. Tapi, apakah boleh seorang Katolik percaya dengan hal itu? Kita akan melihatnya dari ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Apa kata Alkitab tentang cek hodam? Secara tegas Alkitab melarang perdukunan, ramalan dan mengandalkan setan untuk perlindungan, kekayaan atau kesehatan. Dalam Imamat bab 19 ayat 31 jelas menyatakan, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan, Allahmu." Kitab Ulangan bab 18 ayat 10-11 mengatakan dengan jelas, bahwa kita tidak boleh menjadi petenung atau dukun, peramal, penelaah, penyihir, pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, yang boleh dikatakan semacam mediator untuk komunikasi dengan arwah. Jadi jika di sosial media ada yang menawarkan cek hodam, mereka menyatakan bisa melihat atau tahu jenis jin atau makhluk gaib yang ada di dalam atau mengikuti seseorang. Maka bisa dikatakan bahwa mereka yang memberikan layanan ini adalah sejenis dukun atau paranormal. Saat kita mencoba hal-hal berbau gaib atau berhubungan dengan setan, maka kita sudah membuka celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita atau membuka celah untuk pemikiran Anda dipengaruhi oleh tipu daya setan. Kitab Ulangan bab 18 ayat 14 mengatakan kalau percaya akan ramalan atau semacamnya adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam Katekismus Gereja Katolik 2116, segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain, yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan berdasarkan Kitab Ulangan bab 18 ayat 10, Yeremia bab 29 ayat 8. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah dan akhirnya atas manusia, demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih, yang hanya kita berikan kepada Allah. Dan perintah yang terutama dan pertama ialah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, berdasarkan Matius bab 22 ayat 37-38. Segala jenis ramalan bertentangan dengan hukum ini, karena dengan membuka tabir masa depan, semua yang masih tersembunyi, secara tidak langsung manusia tidak percaya akan rencana dan pemeliharaan Allah. Bahayanya lagi, lama-lama jadi ketergantungan dan bisa saja menjadikan ramalan-ramalan itu berhala yang malah kita imani.
Ini melanggar perintah Allah yang pertama. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Sekarang kita akan membahas alasan mengapa kita harus waspada terhadap fenomena cek hodam ini. 1. Hodam adalah pelindung merupakan sebuah kebohongan. Mempercayai hodam sebagai pelindung adalah pembodohan dan kebohongan besar. Karena Alkitab menyatakan, setan adalah pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan berdasarkan Yohanes bab 10 ayat 10. Jadi mustahil jika setan memberikan perlindungan secara cuma-cuma. Pasti ada harga yang dibayar mahal untuk mendapatkan sesuatu dari kuasa gelap. 2. Mengandalkan sesuatu di luar Tuhan mendatangkan kutuk. Dalam Yeremia bab 17 ayat 5-8. Mengandalkan sesuatu di luar Tuhan mendatangkan kutuk. Baik mengandalkan kekuatan sendiri atau bahkan kuasa gelap, hasilnya tidak akan baik. Kita diciptakan untuk terhubung dengan Tuhan dan mengandalkan Dia. 3. Tuhan adalah tempat perlindungan sempurna. Tuhan adalah sumber perlindungan dan berkat yang sejati. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berjanji, dalam Yohanes bab 10 ayat 10b, Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Dia kita telah ditebus dari maut, kita bukan hanya selamat dan memperoleh kehidupan kekal, namun juga mempunyai kehidupan itu dalam segala kelimpahan. Seperti Raja Daud yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur bab 23 ayat 4. Daud tahu benar bahwa Allahnya adalah tempat perlindungannya, dan Dia tidak pernah meninggalkan dirinya sekalipun ia melewati tempat-tempat berbahaya dan masa-masa keterpurukan. Jadi, jika Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kepada kita perlindungan dan keselamatan yang sempurna, mengapa kita malah mencoba-coba sesuatu yang palsu dan berbahaya? Kesimpulannya, jadi, apakah kita, orang Katolik boleh percaya pada cek hodam, ramalan kartu tarot, zodiak, dan sejenisnya? Tidak, karena dengan seolah-olah membuka tabir masa depan, kita melanggar perintah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Alkitab dan dengan demikian juga melanggar ajaran Gereja Katolik. Kalau sudah terlanjur, bahkan terjebak pada yang lebih dalam misalnya ilmu santet, susuk, dan ilmu hitam lainnya yang pastinya mengganggu hidupmu, temui pastor parokimu, akui kesalahanmu, dan minta tuntunan untuk kembali ke jalan yang benar.